Ini udah kelihatan lagi ya? Udah, Ustaz. Udah. Oke, kita lanjut di yang if'ala yaf'alu tadi. Nah, ini di if'ala yaf'alu yang menjadi huruf tambahan apa tadi? Hamzah dan lam. Hamzah dan lam. Ada dua ya. Hamzah dan tasdid ya. Lam atau tasdid. Berarti Lam. mauzunnya ada ihmarro yahmaru. Nah, karena ini tambahannya tasdid ya, sebagaimana kayak fa'ala yufa'ilu tadi, maka di sini tambahannya adalah hamzah dan ro ya. Ihmarro di lafaz ihmarro ya. Ya. Contoh lain selain ihmarro yahmaru ada lagi Ibiyaddo. ibyaddo yabyaddu ya. Teman-teman bisa menemukan banyak contohnya di kitab Amsilah ya, insya Allah. Kitab Amsilah itu ada banyak contoh-contoh berikut bagaimana cara mentasrifnya juga di situ lengkap. Bab keempat ada tafa'ala ya tafa'alu. Ujungnya takallama ya takallamu. Nah, apa ini yang menjadi huruf tambahan? Ta Huruf ta dan Tasdid, Ustaz. ya ta dan dan tasdid ya pada tasdid ain huruf ain. fi'il. Pada ain fi'il ya. Takallama ya takallamu. Berarti huruf asal dari takallama ya takallamu itu apa? Kalimat Kalama asal. yukallim. Kalama. Kalama. Kalama ya kalama ya kelamu atau mungkin Kalama yukallim. bisa ya. Ada takallama ya takalamu bisa, kemudian kalama yukalimu bisa, kalima ya kelamu bisa ya. Pokoknya apa yang coba sering kita dengar orang-orang Arab mengatakannya itu bisa. Nah, hanya saja karena beda wazan ya, ketika suatu kalimat beda wazan nanti bisa berbeda makna juga ya. Kita sebut istilahnya itu nanti faidah. Kalau kalama berbicara, kalau apa kalama yukalimu mengatakan, atau kalau takallama takalamu itu nanti takallama takalamu berbicara, kalama yukalimu mengatakan, kalau kalama berkata ya. Hampir sama-sama tapi ada perbedaannya. Di amfilah pun dijelaskan. Itu nanti tingkatannya sudah lebih sulit lagi. Kemudian selain takalamu takalamu ada apa? Tadarroja ya tadarroju. Tadarroja ya tadarroju ya. Berarti kalau tadarroja tadarroju asalnya dari kata apa? Kata asalnya Darroja yudarriju. tadarroja yudarriju. Oke, lanjut di bab kelima ada tafa'ala ya tafa'alu, taba'ada ya taba'adu. Berarti ini apa yang menjadi huruf tambahannya? Ta dan alif. Ta dan alif ya. Tafa'ala ya tafa'alu, taba'ada ya taba'adu. Berarti kalau taba'ada ya taba'adu kalimat asalnya apa? Ba'a. Ada coba itu. Ba'uda ya ba'udu ya. Mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu yang mujarrad itu. Oke, nah ini untuk selasi mazid di salah satu ahruf juga bisa coba teman-teman pelajari mandiri ya. Karena insya Allah penjelasannya pun tidak akan jauh berbeda. Istaf'ala tambahannya berarti apa saja? Ada tiga. Pokoknya eh, pada kalimat istaf'ala, if'au'ala, if'awala, if'anla, apapun yang bukan berupa huruf fa, ain, dan lam, maka itu adalah tambahan. Kalau di mauzunnya tinggal dibuang saja apa saja yang menjadi huruf-huruf tambahan. Karena misalkan di istaf'ala kan selain huruf fa'ala itu ada hamzah, sin, sama ta. Nah, maka berarti tiga huruf ini hanyalah tambahan.
Nah, kita sudah tahu nih di wazan istaf'ala tambahan itu adalah huruf hamzah, sin sama ta. Maka di istakhroja asal katanya setelah dibuang huruf tambahan tadi jadilah khoroja yakhruju yang menjadi asalnya. Ya, seperti itu. Dan perlu diketahui juga ya, khoroja yakhruju itu bisa masuk ke wazan istaf'ala itu menyebabkan dia berubah maknanya ya. Kayak misalkan kalau gofaro yaghfuru itu kan berarti ampun ya, mengampuni. Nah, kalau dimasukkan ke wazan istaf'ala itu nanti maknanya litolab. Ada istilah litolab yaitu meminta. Jadi istighfaro meminta ampunan gitu kan. Kalau gofaro itu kan berarti mengampuni ya. Jadi apa namanya? Jadi pelaku gitu istilahnya. Telah mengampuni. Tapi kalau istighfaro berarti meminta pengampunan gitu. Memohon pengampunan. Begitupun khoroja. Kalau khoroja itu kalau cuma khoroja doang berarti kan artinya keluar. Nah, kalau dimasukkan ke wazan istakhroja berarti meminta keluar begitu. Jadi ada uh, perubahan pada makna juga ya. Sebagaimana yang kita ketahui perubahan di ilmu sorof menyebabkan perubahan pada makna. Dan mungkin selanjutnya kita akan coba praktek di kitab ini ya, di kitab Arab Gundul. Ini kitabnya kitab Sulam Munajah ya. Mungkin kalau teman-teman punya kitabnya langsung lebih bagus itu bisa langsung baca. Ini mungkin saya coba satu persatu ya, sedikit-sedikit aja. Coba dibaca dan mungkin nanti saya akan coba tanya apa yang tadi kita pelajari. Mulai dari siapa nih? Ada yang mau memulai duluan mungkin? Silakan. Ustaz. Siapa? Mas Jalil. Siapa tadi? Ustaz. Oh, Mas Fadli. Ya, tafadhal. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ma fataha minal hamahi wa waffaqana li tauhidihi wa ta'atihi wa asyhadu an Oke, la sudah cukup. ilaha Cukup sedikit-sedikit dulu aja. Tadi bacanya mafataha min. minal hamahi. Ini terjemahannya ketutup apa tidak sama apa? Enggak ya, enggak ketutup. Apa ketutup? Tidak. Tidak. Ini dibacanya min ilhamihi ya. Karena terjemahannya kan membukakan pintu ilham. Min ilhamihi. Oh, iya Ustaz. Ya. Nah, ini adalah salah satu tantangan ketika kita mencoba praktek maharoh qiraah ya. Oke, di sini ada beberapa kalimat ya yang bisa kita coba cari tahu usulnya dari kata apa ya. Nah, di sini ada kata litauhidihi. Nah, litauhidihi itu fiil madinya dari kata apa? Wahada. Wahada. Coba berarti sigotnya apa? Tahu nggak? Sebenarnya kita belum belajar ke sigot sih, tapi barangkali tahu. Tauhid. Tauhid. Masdar. Ya, nah, sigotnya masdar ya. Sigot itu apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il dan seterusnya. Itu yang dinamakan sigot. Nah, tauhid ini adalah sigot masdar. Fi'il madhinya apa tadi? Wahada wahada. Wahada yuwahidu tauhidan ya. Tauhidan. Jadi ketika kita menemukan li tauhidihi, kita bongkar dulu ya. Lam ini bukan bagian dari kata tauhidnya. Kemudian hi-nya pun bukan. Jadi yang masuk itu adalah kata tauhidnya itu ya. Tauhid. Wahada yuwahidu tauhid. Nah, adapun nanti kenapa kok dia dibaca di gitu, ujungnya kenapa kok di kasroh itu nanti ada di ilmu nahwu kita bahasnya. Karena kita sorof, mempelajari sorof sekarang kita cuma mempelajari asal usul katanya dari kata apa. Nah, tadi kan sudah ketemu ya asalnya dari kata wahada yuwahidu. Berarti ikut wazannya apa?
Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Kalau di materi yang kita pelajari itu masuknya kategori sulasi mujarrad atau sulasi mazid. Sulasi mazid. Sulasi mazid biharfin wahid. Di harfin wahid ya. Dengan satu tambahan huruf. Apa tambahan hurufnya? Tasdid. Tasdid. Terletaknya di Ain fi'il. ain fi'il. Wahada yuwahidu. Oke, tayyib. Terima kasih. Coba lanjut. Ada yang mau selanjutnya siapa? Ini gampang sih ini, kalimat ini. Ada yang mau nyoba? Apa mau saya tunjuk? Coba yang perempuan deh, Mbak Sila. Dilanjutin Ustaz. Ya, dilanjutin dari wa asyhadu. Wa asyhadu bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadata tatakaffalu Ya, bilau bib apa sih? ya. Laugil muram wa Oke. asyhadu Sudah. Muhammadan Sudah sampai bibulugil maromi ya. Sampai situ dulu. bibulugil. Ya, tadi ada beberapa bacaan yang sempat salah ya. Di kalimat syahadatan ya, pakai tanwin. Ya, karena syahadatan itu dia ke depannya tidak ada alif lam ya. Kalau misalkan di depan kata syahadatan itu ada alif lam, maka baru dia tidak perlu diberi tanwin gitu ya. Ataupun ketika kalimatnya diawali alif lam asyhadata, baru tidak perlu memakai tanwin. Jadi ada kaidahnya juga itu ya. Syahadatan. Kemudian tadi apa? Dibacanya apa? Tatakaf lalu apa? Tatakafulu tadi. Mbak Sila. Tadi dibacanya tatakafalu apa tatakafulu? Tatakafilu. Oh, tatakafilu. Nah, cara kita bisa mengetahui ini dibacanya apa sih yang benar, paknya di kasro atau di fathah gitu. Nah, kita cari wazannya. Nah, ini atau cari fi'il madinya. Tatakafilu, tatakafulu, tatakafalu. Ini fi'il madinya kira-kira apa ini? Kafala. Oke. Kafala. Kafala. Yaitu Kafala. kafala itu ketika dia kategori mujarrad gitu ya. Tapi kalau di sini kan kalau kita melihat jumlah hurufnya Takafala. nah, takafala. Ini di fa-nya ada tasdid ya harusnya. Takafala. Jadi kalau kita sudah pro atau sudah mahir, kita bisa merasakan sendiri meskipun tanpa tasdid, kita bisa tahu loh kalau misalkan berasal dari kata kafala, berarti cara nasrifnya gimana? Kafala yakfulu, kaflan. Nah, tidak ketemu kan? Tapi kalau dari kata takafala, kita akan menemukan bagaimana tasrif takafala itu. Takafala ya takaf Falu. falu. Takaful. Ya, mengikuti wazan apa? Tafa'ala ya tafa. La yatafalu. Nah, Tafakulan. ya, tadi ya yang sudah kita bahas, takallama ya takallamu, tafa'ala ya tafa'alu, takaffala ya takaffalu. Berarti ini masuk sulasi mujarrad atau mazid? Sulasi mazid. Mazid. Dengan tambahan berapa huruf? 2 huruf Ya, apa saja yang menjadi tambahan hurufnya? tak dan tambahan pada ain fi'il madi. Ya, betul. Tasdid ya, tambahan pada ain fi'il berupa tasdid. Oke, terima kasih Mbak Sila. Lanjut, ada yang mau nyoba? Dari wa asyhadu anna Muhammadan.
Ana Ustaz coba Ustaz. Tafadhal Mas Rafli. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairan minna afidha alaihi. Lanjut. Wa afado. Waf'adha ala qaus qausin Ya, satu kalimat lagi. qausin amtih. Oke. Oke, sudah cukup dulu ya. Nah, Oke. nggak apa-apa. Ini sengaja saya tidak langsung koreksi gitu, tapi saya ingin lihat dulu bagaimana proses membacanya. Jadi tadi itu pada kalimat wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sudah betul. Kemudian khairuman apa ini? Dibacanya apa tadi? Afido ya. Ya Ustaz. Afido. Kemudian alaihi betul ya. Kemudian di sini wa afado yang dibaca tadi. Iya. Wa afadha. Ya. Jadi di sini tuh sebetulnya ada clue juga ya. Ini bukan dibaca afaido. Ya. Ini kan afado masuk kategori sigot fi'lun madi. Afado yufidu. Cuma memang dia karena ada alif ya, yang pernah kita singgung kemarin, alif itu adalah huruf ilat atau penyakit, sehingga tasrifan yang seharusnya normal pun menjadi tidak normal. Kan normalnya itu harusnya mengikuti wazan af'ala ya, tapi karena ini pakai alif jadi afaldo, af'ala afaldo itu kayak kurang pas gitu kan. Harusnya kan afwado atau afyado af'ala baru pas, tapi karena pakai alif jadi dibacanya afaldo. Kemudian kalau ini pun sebetulnya fi'il madi, cuma ini istilahnya dimajhulkan ya. Dimajhulkan itu berarti dibacanya dipasifkan. Dipasifkan itu teman-teman pernah belajar kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Kalau kalimat aktif itu nanti artinya misalkan kalau dari kata memukul itu adalah kalimat aktif, kalimat pasifnya berarti dipukul. Begitupun ini afado kalimat aktif, berarti ini kalimat pasifnya dibaca ufido ya. Ufido. Di sini artinya apa? Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dengan kesaksian yang menjadi perantara bagi kami untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya dan makhluk terbaik yang diberi ya. Ufido itu diberi ya, diberi diberi anugerah. Nah, kemudian wa'afado ya, wa'afado berarti segala puji adalah milik Allah yang telah menganugerahi ya. Dianugerahi dan menganugerahi itu kan adalah kalimat pasif dan kalimat aktif. Ufido dianugerahi, afado menganugerahi. Jadi ada istilah kalimat pasif dan aktif. Ini tadi dibacanya ufido. Ufido alaihi wa afado ala. Kemudian ini gimana dibacanya tadi? Fausi apa tadi dibacanya? Fausi amtih ya? Iya, amtih. Ini dibacanya ala khawasi ummatihi. Khawasi. Jadi ummatihi. Jadi kita ya ummatihi kadang perlu perbendaharaan kata yang banyak ya, agar kita bisa menemukan kalimat ini seperti apa. Ala khawasi ummatihi. Oke, mungkin saya coba ajukan pertanyaan tadi ya. Abduhu. Nah, abduhu itu asal katanya dari apa? Abduhu. Dari abad. Fi'il madinya deh, fi'il madinya abduhu itu apa? Abida. Nah, abida ya. Jadi hu-nya dibuang dulu karena hu itu adalah bukan bagian dari kalimat abida. Fi'il madinya abida, kemudian
ketika di tasrif nanti kita akan menemukan abida, ya budu, abdun atau abdan. Ya. Adapun nanti ketika katanya abdun, tapi kok di sini abduhu gitu. Tanwinnya kok hilang. Nah, itu nanti masuk di nahwu itu. Ya, terima kasih Mas Rafli. Ada lagi yang mau nyoba? Ustaz. Apa? Mas Ana. Faiz. Tafadhol, Mas Faiz. Dari Dari- apa? Goyatu. Goyati ya. Goyati. Apa? Ghayatil ikrami sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrari wa ala alihil athhari wa ashabihil akhyari. Oke, sudah cukup. Sudah bagus nih. Sudah betul tadi. Dimulai dari lafaz dan cara baca akhir kalimatnya. Goyatil ikrami wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrari wa ala alihil athhari wa ashabihil akhyari. Jadi sudah pas ini. Kemudian ini tadi mana? Goyatil ikrami. Nah, ini al-ikrami ini dari kata apa? Al-ikrami. Fi'il madinya apa? Karoma. Bukan setelah ininya. Kalau karoma itu kan asalnya banget gitu ya. Karum. Ya memang. Akroma. Nah, akroma. Ya, berarti mengikuti wazan apa kalau akroma? Af'ala. Coba di sigotnya berarti ketemunya di apa ini? Kalau dari kata akroma. Af'ala. Ya, af'ala, kemudian yuf'ilu, Yuf'alu. Yuf'ilu. ya, af'ala yuf'ilu if'alan, akroma yukrimu Ikroman. ikroman. Nah, berarti kalau di urutan ketiga itu adalah masdar ya. Kan urutan pertama akroma fi'il madi, yukrimu fi'il mudhari, ikromannya masdar. Ikroman ya. Nah, di sini kenapa kok dibacanya al-ikromi? Ini nanti nahwu ini yang bahasnya. Pertama, tanwinnya hilang karena ada alif lam. Kemudian dia dibaca kasrohnya karena ada alasannya lagi. Alasannya kalau di sini kita lihat goyatil ikromi adalah sebagai Mudhafun ilaih. mudhaf ilaih. Itu nanti membicarakan kedudukan di ilmu nahwu ya. Nanti kita belum ke sana ya. Ya, ada waktu sekitar 10 menit lagi sampai jam 9 pas ya. Ada yang mau mencoba lagi? Mana Ustaz? Fadol, Mas Ragib. Tuh, yang bawahnya nggak kelihatan Ustaz. Oh, iya. Mana tadi? Wassalat washabil akhyar ya. Lanjut. Salatan wasalaman daimaini mutalazimaini ya ila yaumil aradi alal malikil qahari. Alal malikil Qahari. qahari. Ini juga sudah betul, sudah pas cara bacanya. Salatan wasalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil aradi alal malikil qahar. Ini mutalazimain. Nah, mutalazimain ini dari kata fi'il madinya apa? Lazima. Lazima. Oke. Berarti kalau lazima ikut wazan apa? Fa'ila. 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 Oke, itu kalau yang mujarodnya ya. Tapi kalau di sini kan mutalazimaini ini kita tinggal coba buang ini ya, huruf akhirnya. Iya. Karena huruf akhir ini adalah penanda bahwa dia tasniyah. Berarti mutalazimun. Lazim. Coba cari fi'il madinya dari kata apa?
mutalazima. Oke, kalau kita sudah menemukan mutalazimun, masukkan ke wazan yang ada kata fa'alanya, berarti mutafa'ilun. Mutafa'il. Nah, fi'il madinya apa itu? Tafa'ilun. Berarti mutafa'ilun fi'il madinya apa? Mutafa'ilain. Tafa'ala. Yatafa. Nah, tafa'ala ya tafa'alu berarti gimana ini mauzunnya? Talazima. Tala, Fa'ala. tafa'ala, tala, zama. Ya, jadi dengan kata tala zama ya tala zamu tala zuman fahuwa mutala zimun. Ketemu kan? Mutala zimun, kemudian di tasrif yang ke bawah mutala zimun, mutala zimaini. Nah, ketemu di sana. Di sini apa artinya mutala zimaini di sini? Salat dan salam senantiasa tercurah ya. Tercurah sampai menghadap Allah. Ila yaumil arodi ini diartikan sampai menghadap hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ila yaumil arodi alal balikil qahari. Ya, perlu diketahui ya teman-teman, meskipun tadi yang saya tanyakan itu memiliki asal kata, tapi tidak semua kalimat di bahasa Arab itu punya asal katanya ya. Misalkan kayak ila nih, ila ini dia tidak mempunyai asal kata seperti mutalazima ini gitu. Ila ini dia sudah dari sananya ya, atau kita sebutnya dia itu istilahnya itu kalimat huruf. Kemudian yaumun juga itu bukan kalimat bentukan ya. Yaumun itu kayak sudah dari sananya gitu, yaumun. Atau kita sebutnya jamid ya, isim yang jamid yang tidak bisa kita tasrif. Nah, kalau yang bisa ditasrif kayak mutalazimaini, kemudian daimaini, ya, terus apalagi salama, sholat, itu yang pokoknya yang bisa ditasrif itu disebutnya isim mushtaq. Ingat-ingat, isim mushtaq berarti bisa ditasrif, kalau isim jamid tidak bisa. Satu lagi deh. Ini apa? Salama. Ya, ini kan wasalama tadi ya. Salama itu wazannya apa? Fa'ala. Nah, ini Fa'ala. sudah berbentuk fi'il madi ya. Oh, ini salama berarti sulasi mujarrad apa sulasi mazid? Mazid. Mazidnya berapa huruf? Salama. 1. Biharfin wahid. Ya, huruf wahid. Kalau ini tadi mutalazimun, mutalazima ini berapa sulasi mazid, berapa huruf tambahannya? 2. Ada 2 huruf. Apa saja huruf tambahannya? Ya, mutalazimun, mutalazima ini. Mutalazimun ya. Tambahan hurufnya berarti ada huruf ta dengan huruf Alif. alif ya. Pokoknya mutalazimun kita asalkan saja dari fi'il madinya apa? Kan tadi ketemu talazama, ikut wazan tafa'ala. Kan sudah tuh tadi tafa'ala tambahan hurufnya 2 huruf yaitu ta sebelum fa fi'il dan alif di antara fa fi'il dengan ain fi'ilnya. Tafa'ala talazama. Nah, oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ada 5 menit. Ini yang belum kebagian praktek, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya ya. Ustaz, anak mau nanya Ustaz. Ya, tafadhol. Anak kan tadi nggak fokus karena ikut zikiran Ustaz. Oh, Itu iya. rekamannya bisa di-share nggak Ustaz? Biar anak. Nah. Ini tadi insya Allah di record ya. Cuma nanti yang pertama
Tadi kan sempat keluar, tapi mudah-mudahan bisa diputar ya, nanti lihat. Tapi insya Allah ini yang kedua tadi bisa di-share nanti. Baik, ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, Afwan. Ada lagi yang mau didiskusikan barangkali atau apa? Ustaz mau tanya, Ustaz. Ustaz, Ya, silakan. Siapa dulu tadi? Abdurrahman Ustaz. Ya, Mas Abdurrahman, silakan. Ya, berarti untuk wazan-wazan tadi, berarti apa perlu dihafal Ustaz? Yang dihafal berarti yang wazannya tadi ya Ustaz? Ya, wazan-wazan itu semua harus dihafal. Bentuk-bentuknya. Ya. Dari sulasi mujarrad yang 6 bab, kemudian sulasi mazid biharfin 3 bab, kemudian wazan sulasi mazid biharfain 5 bab, dan di salah satu ahrufin 6 bab itu harus dihafal ya. Dihafal wazan-wazannya saja ya. Karena Oh ya, kalau nanti mauzunya menyesuaikan gitu. ya, mauzunnya nanti yang menyesuaikan. Dan cara tasrifnya pun nanti tidak akan jauh berbeda. Yang penting pahami saja pola bentukannya ya. Oh ya. Makasih Ustaz. Nah, ada tadi siapa lagi yang mau bertanya tadi? ya, Ustaz mau tanya. Oke, Mas Rafli silakan. Tanya apa? Untuk rekamannya boleh dikirim aja lewat grup nggak Ustaz? Biar untuk mengulang-ulangi lagi pelajaran yang ada. Ya. Oh ya, Mas Faza, yang rekaman pertemuan kemarin di-share di grup nggak? Mungkin kayaknya belum ya, belum di-share ke grup yang rekaman kemarin. Ya, nanti insya Allah di-share sekalian sama yang pertemuan kemarin ya. Itu nanti di-upload di YouTube. Ya, sudah di-upload di YouTube, nanti tinggal di-share linknya aja. Ada lagi? Ustaz, izin bertanya. Silakan, Mas Jalil. Bagaimana cara membedakan isim jamid yang nggak bisa ditasrif sama yang bisa ditasrif, Ustaz? Seperti yaum tadi, Oke. soalnya itu 3 huruf sama. Kalau saya pribadi ya, kadang bisa mengenal mana yang bisa ditasrif, mana yang enggak itu dari bentukan katanya sendiri. Yang pertama kalau misalkan yaumun nih, kan yaumun itu bentukan katanya itu tidak seperti kalimat-kalimat yang lain gitu. Kalau misalkan di kalimat ini contohnya yaumun ya, kalau misalkan di kalimat-kalimat yang bisa ditasrif itu setidaknya hanya satu yang terdiri dari huruf ilat. Kebanyakan hanya satu ya yang terdiri dari huruf ilat berupa alif, waw atau ya. Nah, kalau yaumun ini kan dua langsung gitu huruf ilatnya, ada ya sama waw berbarengan gitu. Jadi kayaknya ini nggak mungkin bisa ditasrif ini yaumun. Kemudian kalimat yang terlihat aneh misalkan kayak misalkan apa? Di sini ada kalimat apa? Sayyidi ya. Nah, sayyidi itu dia tidak ada fi'il madinya sayyada yusayyidu tasyidan gitu. Itu kita sendiri bahkan terdengar aneh ketika mencoba mentasrifnya gitu, karena memang jarang kita dengar. Maka ini kan kata mustaq, bukan isim mustaq ya. Sayyidi adalah isim jamid. Kemudian apalagi misalkan kalau bulu, kalau kola itu masih masuk isim mustaq ya, karena bisa ditasrif. Kita bisa apa? Kita pernah mendengar kata kola, kita pernah mendengar kata yakulu, kita pernah mendengar kata kul, itu kan bentukan. Kola yakulu kaulan bahwa qailun wa zaka maqulun kul la takul. Nah, pokoknya kalau kalimatnya sering kita dengar dalam berbagai bentuk, maka itu isim mustaq pasti. Tapi kalau kalimatnya kayak ini kalimatnya cuma bisa dipakai ini aja gitu, gak bisa diubah jadi bentukan yang lain, maka itu isim jamid. Kata Rasul, kata kata Rasul itu, kalau Rasul masih ini ya, masih bisa dikatakan mustaq karena dari kata Rosala ya Rasul risalatan. Nah, kalau Rasul itu nanti apa istilahnya ya?
kalau kata Rasulnya sendiri itu dia memang jamid, ya, karena tidak ada tasrifan yang membuat dia dibaca Rasulun. Paham nggak sampai sini? Misalkan nih, kalau kata kutubun kan dia ada tuh tasrifannya. Kataba yaktubu kutuban, kan ada. Tapi kalau Rasul adanya arsala yursilu irsalan. Tidak ada langsung yang merujuk kepada kata Rasul. Jadi dia jamid. Nanti seiring berkembangnya antum baca kitab, mengenali kata-kata di bahasa Arab, nanti bisa terasa sendiri gitu, mana yang jamid, mana yang mustaq, insya Allah. Syukron Ustaz. Jazakallah khair. Nah, Tuan Mas Jalil. Ya udah jam 9 ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, boleh tanya di grup atau japri, atau bisa lewat Mas aja juga nggak apa-apa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kedua, saya rasa bisa dicukupkan sampai sini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua. Semoga sedikitnya ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga minggu depan ya, Sabtu, hari Sabtu. Kalendernya dikirim. Ya, syukran ala ihtimamikum. Afwan, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya, bisa meninggalkan Zoom.